Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Ibu Miska Zulfa, SPD IMA. Sebelumnya perkenalkan, saya Tanti Yosefa dengan NIM 2011142 dari kelas PAI 3E ingin menjelaskan tentang cara merangsang perkembangan kognitif pada anak autisme melalui permainan kartu bergambar. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus paham apa itu perkembangan kognitif. Nah, di sini yang dimaksud dengan kemampuan kognitif itu adalah kemampuan di mana anak itu dapat berpikir, memahami, dan juga mengeksplor hal-hal di sekitarnya. Meski begitu, kognitif tidak hanya sekedar mempelajari informasi lebih lanjut. Itu juga merupakan proses kemampuan dan proses berpikir, serta bagaimana seorang menyampaikannya. Anak-anak harus meningkatkan kemampuannya untuk fokus, mengingat informasi, dan berpikir lebih kritis seiring bertambahnya usia. Kemampuan kognitif memungkinkan si kecil untuk memahami kaitan antara ide, proses, sebab akibat, dan meningkatkan keterampilan analitis mereka. Mengerti hubungan antara sebab dan akibat dapat mencegah anak-anak membuat keputusan yang salah. Nah, kemampuan ini juga akan memberikan banyak manfaat bagi mereka hingga mereka dewasa kelak. Kemudian, pengertian autisme. Nah, autisme ini adalah gangguan perkembangan verbasi pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan juga interaksi sosial. Nah, kata autis ini berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri, yang ditujukan seseorang yang menunjukkan gejala hidup dalam dunianya sendiri. Pada umumnya, penderita autisme ini mengajukan suara, penglihatan, ataupun kejadian yang melibatkan mereka. Anak autis harus mendapatkan pelayanan pendidikan seperti anak normal lainnya. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai perkembangan kognitif dan juga autisme. Biasanya anak autisme ini mengalami keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, dan juga perilaku. Mereka selalu sibuk dengan dunianya sendiri. Di sini saya punya sedikit cara agar kita bisa merangsang perkembangan kognitif anak melalui permainan kartu bergambar. Caranya seperti ini. 1. Ketika terapi itu dimulai, anak itu sudah berada di dalam kelas dan juga sudah duduk rapi. Kemudian yang kedua, terapis mulai menempelkan beberapa gambar tentang gambar-gambar binatang di papan tulis. Kemudian yang ketiga, terapis mulai memberikan instruksi kepada anak dan diharapkan anak tersebut dalam keadaan stabil dan tidak malas. Misalnya kita sebutkan dengan kata-kata, ayo lihat gambar ini, ayo lihat manakah gambar kuda. Di sini terapis memberikan beberapa pilihan kartu gambar untuk dipilih oleh anak tersebut sesuai dengan apa yang diinstruksikan kepadanya. Ketika anak itu tidak merespon, maka instruksi diulangi 1 kali lagi. Ayo konsentrasi, manakah gambar kuda? Ayo tunjuk. Instruksi kedua ini harus benar-benar jelas sehingga anak itu memberikan respon. Yang keempat, setelah anak itu melakukannya, maka terapis melanjutkan instruksi. Ayo nak, tirukan cara kuda berlari seperti yang ada di gambar itu. Nah, yang kelima, ketika anak tidak memberitahu respon atau diam saja, maka berikan bantuan untuk merangsang otak anak tersebut. Akan tetapi, ketika anak tidak bisa melakukannya, maka anak diberi pujian untuk memberikan semangat pada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Yang keenam, selanjutnya, suruh anak-anak menuliskan nama benda-benda tersebut dengan meniru tulisan yang ada di samping gambar. Kemudian yang ketujuh, anak ini akan terlihat sangat serius untuk dapat menuliskan kata-kata berdasarkan tulisan yang ada pada gambar yang dilihatnya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini, anak sudah mulai terlihat aktif. Yang kedelapan, setelah
anak dapat menuliskan suku kata sesuai dengan nama gambar. Kemudian guru mengganti kartu gambar dengan gambar sapi. 9. Dilakukan pengulangan instruksi kepada anak untuk menirukan suara sapi dan kemudian menuliskan nama gambar dengan cara mencontohkan tulisan yang ada di samping gambar. 10. Anak diberikan kesempatan untuk dapat menirukan suara dan menuliskan suku kata yang sesuai dengan kartu gambar. 11. Tahap selanjutnya dilakukan pengulangan instruksi lagi untuk gambar-gambar berikutnya. Nah, setelah dilakukan terapi dengan menggunakan media kartu gambar tadi, maka dilakukan observasi kepada anak tersebut untuk memperoleh data tentang kemampuan kognitif. Nilai positif dari kartu gambar ini terletak pada kemampuan membangkitkan minat anak untuk memperhatikan gambar. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arsyad, yang dimana beliau itu menyatakan bahwa kartu bergambar ini merupakan alat permainan edukatif yang digunakan untuk menarik perhatian anak. Gambar-gambar yang menarik dan warna-warna yang mencolok akan disukai anak, sehingga guru itu bisa mengajar mereka dengan gembira, bermain, belajar dalam cara yang sederhana. Kemampuan media kartu bergambar dalam membangkitkan perhatian dan minat anak autis sesuai dengan fungsi media, yaitu sebagai jembatan komunikasi yang memudahkan anak autis untuk memperoleh persepsi yang sesuai. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.